Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Semoga semua baik-baik saja. Selamat malam menjelang sahur. Semoga semuanya pada malam ini menjalankan banyak ritual-ritual yang untuk meningkatkan perenungan kita ya, kepada Allah. Di bulan puasa ini yang tinggal hampir selesai ya. Semoga semuanya baik-baik saja dalam menjalankan ibadah ini. Saya ingin mengajak diskusi teman-teman tentang fenomena yang akhir-akhir ini sering kita dengar ya, akhir-akhir ini, yaitu tentang banyak orang yang menisbatkan dirinya sebagai pelaku hijrah gitu ya. Yaitu hijrah, mereka menyebutkan bahwa perubahan ya yang mereka alami ya, menurut mereka perubahan positif itu adalah sebagai peristiwa hijrah gitu ya. Hijrah. Tidak tahu bagaimana mereka mengasosiasikan diri mereka dengan hijrah itu ya. Yang mendorong saya untuk ingin menyampaikan tentang hijrah itu sendiri, yang hijrah yang mereka kan pasti berkiblat kepada hijrah yang dilakukan ya, dialami oleh Rasulullah ya, dari Mekah ke Madinah gitu ya. Harus diketahui bahwa hijrah itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar ya, sangat dahsyat ya. Itu adalah ledakan cahaya petunjuk gitu ya. Itu yang harus diketahui. Sehingga apabila kita ingin mengasosiasikan diri kita dengan peristiwa besar tersebut, kita akan berpikir dua kali gitu loh. Jadi tidak sembarangan kita melekatkan ya sebuah sebuah perubahan yang kita alami yang menurut kita positif itu sebagai sebuah terkait dengan peristiwa hijrah atau merupakan percikan dari peristiwa hijrah gitu ya. Karena hijrah itu ya yang dialami Rasulullah itu adalah peristiwa yang luar biasa besar ya, tidak hanya bagi Rasulullah. Jadi tidak hanya bagi diri Rasulullah sendiri, tapi bagi seluruh alam gitu ya. Bahkan sebenarnya tidak diperuntukkan bagi Rasulullah sendiri sudah orang yang dijamin selamat ya. Jadi hijrah itu yang dilakukan Rasulullah tidak bermakna untuk dirinya sendiri, tidak bermakna tentang keselamatan diri beliau sendiri ya, keselamatan jiwa, keselamatan terkait akhirat, tidak gitu ya. Rasulullah sudah dijamin keselamatannya ya, jiwanya ya, di akhirat, di kehidupan yang setelah ini ya. Jadi hijrah itu adalah keselamatan bagi justru bagi yang selain Rasulullah gitu. Nah itu yang perlu dipahami gitu ya. Jadi bukan diri kita selamat kemudian kita hijrah ya. Itu mungkin lebih cocok dibilang ngacir kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa hijrah itu adalah sebuah peristiwa yang dalam Islam itu terkait dengan kalau menurut mayoritas adalah rukun Islam yang pertama, syahadat gitu ya. Syahadat itu jadi dalam fragmen kehidupan Rasulullah ya, setelah beliau menjadi nabi adalah dua, yaitu masa ketika beliau di Mekah dan masa ketika beliau di Madinah gitu ya. Itu sepanjang hidup Rasulullah itu ya, sampai beliau wafat dari sejak kenabian itu bisa dikatakan adalah menegakkan rukun, menyampaikan dan menegakkan juga rukun Islam yang pertama itu aja. Jadi bukan yang lain-lain, bukan yang salat, zakat segala itu nanti. Itu oleh para penerus beliau, para imam setelah beliau. Tapi dalam fragmen Rasulullah ya, fragmen hidup Rasul adalah masa beliau menyampaikan dan menegakkan syahadat itu sendiri gitu ya. Salat, puasa ada ya, perintahnya sudah diturunkan, tapi untuk menegakkannya itu di masa setelah Rasulullah ya. Betul. Jadi Rasulullah itu sebenarnya di masa di Mekah itu adalah ketika beliau berjuang untuk menyampaikan dan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika beliau hijrah dan di Madinah itu beliau menegakkan kalimat Muhammad Rasulullah. Itu yang harus dipahami ya. Jadi di balik hijrah itu adalah dua peristiwa tersebut. Hijrah adalah jembatan antara peristiwa di Mekah ya, semua peristiwa di Mekah itu adalah, dan ketika hijrah itulah segel bahwa kalimat la ilaha illallah itu tegak di alam semesta. Itu maknanya dari kalimat la ilaha illallah gitu ya. Jadi itu manfaatnya tidak bagi orang yang hijrah, tidak bagi orang yang
pindah dari Mekah ke Madinah itu yang menjalani hijrah itu sendiri, tapi bagi alam semesta. Jadi peristiwa hijrah itu adalah segel bahwa kalimat la ilaha illallah sudah disegel, sudah dipastikan bahwa dia akan tegak. Jadi periode Rasulullah itu di Mekah adalah periode beliau menyampaikan hingga beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang dibalik peristiwa hijrah itu ya, itu peristiwa yang sangat besar oleh karena itu. Pertama itu, kemudian Rasulullah tidak sendiri ketika hijrah itu. Ketika hijrah itu Rasulullah mengajak semuanya, jadi tidak eh, beliau dulu gitu ya. Jadi beliau justru yang terakhir gitu ya. Semua potensi yang ada di dalam kaum muslimin sudah beliau pindahkan, sudah beliau ajak ikut serta untuk hijrah, dan beliau yang terakhir gitu ya. Jadi di situ menunjukkan pertanggungjawaban, keselamatan dan kelangsungan ajaran itu sendiri gitu ya. Jadi hijrah adalah peristiwa sosial yang itu momen peristiwa sosial terbesar ya saat itu ya, yang intinya adalah lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada keselamatan diri kita sendiri. Jadi apabila tidak ada konteks sosialnya, itu Rasulullah nggak perlu hijrah. Hijrah itu ketika beliau menjamin bahwa komunitas sosial ini selamat gitu ya. Karena kalau diri sendiri, logikanya kalau diri sendiri nggak perlu hijrah. Untuk diri sendiri itu nggak ada konsep konteksnya, hijrah itu tidak ada memiliki konteks kalau untuk diri sendiri ya. Itu yang yang sebenarnya yang terjadi ya di balik peristiwa hijrah itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di balik hijrah itu ada dua peristiwa besar, yaitu di zaman Rasulullah masih berada di Mekah ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dan peristiwa ketika Rasulullah diblokade di lembah Abu Thalib itu. Itu dua peristiwa besar ya yang menengarai kalimat la ilaha illallah itu. Karena di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mukjizat terbesar yang pernah terjadi di alam semesta ya. Perjalanan teleportasi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian perjalanan yang lebih tinggi lagi, teleportasi yang lebih cepat lagi ke Sidratul Muntaha. Kemudian juga di Sidratul Muntaha itu terjadi peristiwa-peristiwa besar lagi ya, yang menurut riwayat-riwayat ya, itu udah sebenarnya perjalanan antar dimensi gitu ya, sehingga Rasulullah melihat makhluk-makhluk yang lain ya dari dimensi yang lain itu. Jadi dan di situ Rasulullah berhasil menyampaikan membuka tabir alam semesta itu ya, yang kemudian disampaikan juga kepada semua orang di Mekah gitu ya, tidak hanya kepada kaum muslimin tapi juga kepada kaum yang menentang beliau, dan mereka secara argumentasi mereka mengakui kebenaran Isra Mi'raj itu gitu. Jadi hijrah itu terdapat peristiwa mukjizat terbesar sepanjang masa di balik hijrah itu gitu. Jadi apabila kita menisbatkan diri kita sebagai bagian dari peristiwa hijrah itu, kita tentu tidak hanya sekedar kita berpindah dari suatu yang ke suatu yang lebih buruk dan lebih baik, tapi kita adalah menyebarkan kebaikan setelah sebelumnya kita menerima sebuah mukjizat atau apa gitu ya. Jadi mukjizat hijrah itu terdapat peristiwa itu, terdapat mukjizat yang terbesar di balik hijrah itu. Apakah ketika kita hijrah itu yang dari mungkin yang seperti mereka pandang ya, dari aliran ini berpindah kepada aliran yang menurut mereka benar, itu bisa dikatakan seperti itu. Argumentasi kebenaran yang tertinggi adalah ketika kita menerima hal-hal yang bersifat suprarasional ya, gitu ya, supranatural gitu. Itu. Kemudian di dalam Si'ib Abu Thalib itu juga peristiwa yang luar biasa ya. Itu sebenarnya kan itu peristiwa yang mustahil ya dialami oleh orang untuk bertahan di tempat itu ya. Itu kan sebenarnya ditempatkan di situ supaya menyerah, supaya
bisa mati orang di situ ya, bisa mati kelaparan itu ya, bisa terus juga diancam hidupnya gitu. Apakah yang hijrah itu juga mengalami ujian kematian sampai sedemikian besar gitu ya di dalam Siib itu ya? Itu kan sebenarnya mukjizat ya, bisa bertahan di situ itu, di lembah Abu Thalib itu sebenarnya. Rasulullah dan para pengikut beliau dan para keluarga dan sahabat beliau itu adalah peristiwa mukjizat yang menunjukkan itu adalah implementasi dari Isra Mi'raj itu. Jadi mukjizat-mukjizat sehingga manusia bisa bertahan hidup di keadaan yang sangat minim gitu ya. Kalau pada konteks saat ini mungkin seperti Iran tuh ya, di embargo gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau tidak ada hidayah ya, ya mukjizat, intuisi ya, basiroh segala macam itu tidak akan mungkin bisa bertahan orang-orang Iran itu ya. Mendapatkan embargo dari seluruh dunia, dari yang dipunggawani oleh Amerika itu ya. Itu. Nah, hijrah itu pertama itu ya. Pertama tadi, kemudian ini yang ketiga ini dibaliknya ada dua peristiwa besar ya, Isra Mi'raj dan bertahan di dalam Siib Abu Thalib. Bertahan di Siib Abu Thalib itu adalah peristiwa yang luar biasa sehingga yang memblokade pun menyerah gitu ya. Karena mereka melihat sudah tidak ada manfaatnya lagi mereka memblokade Rasulullah dan para sahabat beliau di Siib tersebut gitu ya. Bahkan akan merugikan mereka gitu. Orang-orang sudah mengetahui bahwa bisa bertahan di tempat itu adalah suatu yang luar biasa ya, yang supranatural gitu ya. Sehingga apabila diteruskan orang justru akan simpati kepada Islam dan Rasulullah gitu. Apabila mereka teruskan memblokade dan mereka akan terus bertahan gitu ya. Dan juga justru citra mereka akan lebih buruk gitu ya. Sehingga mereka melepaskan blokade itu. Itu yang terjadi di balik sehingga blokade tersebut selesai itu ya. Itu. Jadi apakah ketika kita yang pada masa sekarang ini hijrah itu ada unsur tersebut ya di balik itu ya. Jadi tidak hanya unsur lari dari tekanan ya hijrah itu ya yang dilakukan Rasulullah itu. Tapi itu ada proklamir juga keberhasilan gitu ya. Keberhasilan menegakkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, yang dibaliknya ada peristiwa Isra Mi'raj dan implementasinya yaitu bertahan di dalam lembah Abu Thalib itu, di dalam blokade itu gitu. Itu. Jadi mungkin kita harus hati-hati ya menggunakan kalimat hijrah itu suatu yang besar ya. Bahkan mungkin bisa kita nilai hijrah itu lebih besar daripada perang-perang yang dialami Rasulullah ya, perang Badar, perang Uhud, karena itu adalah segel, hijrah itu adalah segel tegaknya kalimat la ilaha illallah. Itu yang harus dipahami, dan itu tegaknya kalimat la ilaha illallah tidak hanya bagi Rasulullah, justru bukan bagi Rasulullah. Rasulullah tidak perlu hijrah. Tidak perlu beliau menyelamatkan diri beliau dari ancaman ketauhidan gitu ya. Bagaimana terjadi Rasulullah akan tauhid. Tapi justru bagi selain beliau alam semesta gitu ya. Jadi hijrah tidak tepat diterapkan untuk kesuksesan diri sendiri gitu ya. Itu yang pertama tadi. Yang kedua itu tentang adanya peristiwa besar di balik itu gitu. Jadi saya melihat karena begitu mudahnya orang menisbahkan dirinya hijrah padahal sebelumnya juga mereka adalah penganut Islam juga gitu loh. Jadi mereka kan hijrah itu adalah peristiwa dari yang orang yang sebelumnya itu tidak percaya dengan kalimat la ilaha illallah, kemudian ini yang ketiga ya, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau adalah yang sebelumnya mereka tidak berpegang pada kalimat la ilaha illallah, kemudian berpegang pada kalimat la ilaha illallah gitu ya. Jadi bukan yang sebelumnya sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian juga tidak berubah ya, tetap mereka la ilaha illallah, hanya berbeda pandangan-pandangan yang istilahnya sekunder ya, minor ya, bukan pokoknya gitu ya, bukan hal prinsipilnya yang berubah gitu ya. Itu yang jadi hijrah adalah, dan itu juga la ilaha illallah itu juga bukan kepada diri Rasulullah sendiri tapi kepada orang lain gitu. Itu begitu tingginya makna peristiwa hijrah itu yang harus kita muliakan ya. Jadi tidak hanya setiap orang bisa menisbatkan dirinya
sebagaimana Rasulullah yang hijrah itu sangat jauh dari itu. Nah, itu yang harus teman-teman sebagai seorang muslimin ya, kita harus memahami Islam itu sebagai nilai kemuliaan gitu. Insya Allah itu aja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.